Gerobak sapi berhenti di depan gerbang kayu perkebunan Tirta Jernih saat matahari mulai turun ke ufuk barat. Rinawati Lestari turun perlahan sambil menepuk debu dari gaun hijau kebiruannya dan tiba-tiba mendengar sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Tangisan bayi dari dalam rumah, tangisan putus asa yang memanggil perhatian dan kasih sayang. Awalnya ia hanya ingin meminta air lalu melanjutkan perjalanan. Tetapi kemudian ia melihat seorang pria, Arga Wicaksono muncul di beranda sambil menggendong dua bayi kecil di kedua lengannya, berusaha menenangkan mereka bersamaan dengan menggoyangkan tubuh ke kiri dan ke kanan. Wajahnya dipenuhi kelelahan, janggut tak terurus, kemeja kusut, dan mata cekung seseorang yang berbulan-bulan tak tidur nyenyak. Pada saat itulah, melihat pria kuat yang berusaha menjadi ibu dan ayah sekaligus, Rinawati Lestari menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata-kata yang akan mengubah dua kehidupan selamanya. Jika Tuan mengizinkan saya tinggal, saya akan merawat kalian, dan apa yang tampak hanya sebagai kebaikan sederhana di suatu sore biasa berubah menjadi kisah cinta paling tak terduga dan tulus yang pernah disaksikan tanah ini. Pada akhir abad ke-19 di pedalaman Jawa Tengah, kisah seperti ini bukanlah hal asing. Jalan tanah merah berkelok di antara perbukitan hijau, memotong perkebunan yang tampak seperti pulau peradaban di tengah luasnya pedalaman. Rinawati Lestari telah menempuh perjalanan 3 hari sejak meninggalkan desa terakhir. Hanya membawa koper kulit usang, rosario milik ibunya, dan harapan keras kepala dari seseorang yang masih percaya bahwa hari esok bisa lebih baik daripada kemarin. Ia bukan perempuan yang mudah menangis. Ketika demam merenggut kedua orang tuanya dalam bulan yang sama, ia menangis 3 hari berturut-turut lalu mengeringkan air matanya untuk selamanya. Atau setidaknya begitu yang ia kira. Ia pernah bekerja di rumah Ibu Ratih Prameswari selama 8 bulan. Memasak, mencuci, merawat wanita tua itu. Sampai jantungnya berhenti pada suatu pagi minggu, para keponakan menjual semua harta dan Rinawati Lestari kembali ke jalan dengan beberapa uang receh di saku serta kesadaran pahit bahwa dunia tidak menjamin tempat bagi perempuan muda tanpa keluarga. Perkebunan Tirta Jernih muncul hampir secara kebetulan pada akhir sore Agustus itu. Rinawati Lestari lelah, haus, dan kakinya sakit di dalam sepatu bot tua. Ia melihat gerbang kayu, rumah induk berdinding tanah berwarna putih, kandang sapi dengan beberapa ternak, ayam-ayam mengais di halaman tanah. Tempat itu tampak makmur dan teratur, jenis tempat yang mungkin membutuhkan bantuan. Ia turun dari dokar kusir yang memberinya tumpangan, mengucapkan terima kasih dengan anggukan lalu berjalan menuju gerbang sambil berlatih dalam hati. Selamat sore, saya mencari pekerjaan, saya bisa memasak, mencuci, menjahit. Namun kata-kata itu mati di tenggorokannya ketika tangisan itu kembali terdengar. Dua bayi menangis bersamaan. Suara melengking putus asa menggema di dalam rumah. Rinawati Lestari mengenali tangisan itu. Ia pernah membantu ibunya dalam banyak persalinan. Pernah mengayun banyak bayi baru lahir. Itu tangisan lapar, popok basah, dan kesepian. Ia bertepuk tangan di depan gerbang dan menunggu dengan jantung berdebar tanpa benar-benar tahu mengapa. Beberapa menit kemudian pintu rumah terbuka dan pria itu muncul. Arga Wicaksono bertubuh tinggi dengan bahu lebar yang terbentuk dari kerja keras di ladang. Rambut hitamnya acak-acakan dan ekspresinya memadukan kelelahan dengan sesuatu yang menyerupai rasa malu. Di lengannya yang terbungkus kain katun yang sudah menguning karena sering dipakai terdapat dua bayi kecil yang meronta dan menangis seolah dunia akan runtuh. Selamat sore, kata Rinawati Lestari dengan suara tegas meski gugup. Maaf mengganggu, saya hanya ingin meminta sedikit air jika Tuan berkenan. Arga Wicaksono menuruni tangga beranda dengan langkah goyah, jelas kesulitan menjaga keseimbangan sambil menggendong dua bayi sekaligus. Lingkaran hitam di bawah matanya dalam, janggut beberapa hari tak dicukur, kemejanya bernoda susu yang tumpah kembali. Air ada? Jawabnya dengan suara serak kelelahan, tetapi saya tidak bisa melepaskan mereka sekarang. Jika Anda mau, ada gentong di dapur, silakan masuk dan ambil sendiri. Rinawati Lestari hanya ragu sesaat sebelum membuka gerbang kayu dan melangkah ke halaman tanah. Ia mendekat dan melihat bayi-bayi itu lebih jelas. Mereka kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan dilihat dari pakaian mereka yang berbeda. Usia mereka tak lebih dari 4 atau 5 bulan. Wajah merah karena menangis, tangan kecil mengepal. Mereka lapar? Tanya Rinawati Lestari. Tak mampu menahan naluri alaminya, Arga Wicaksono menghela napas panjang kelelahan. Mereka segalanya, lapar. Popok basah, rewel, saya tidak tahu, saya tidak mengerti bayi. Nona,
Saya mencoba. Tapi, suaranya terputus dan ia menoleh ke samping, malu mengakui kelemahan di hadapan orang asing. Rinawati Lestari memandang sekeliling, rumah itu masih berdiri kokoh, tetapi kekacauan terlihat bahkan dari jauh. Pakaian tergantung sembarangan di jemuran, kebun perlu disiangi. Ayam naik ke beranda, kekacauan seorang pria yang berusaha bertahan sendirian. Apakah Tuan tinggal sendiri di sini? Tanyanya meski sudah tahu jawabannya. Ya, jawab Arga Wicaksono sambil mencoba mengayun bayi-bayi itu agar tenang, tetapi gerakan yang tidak terkoordinasi justru memperburuk keadaan. Istri saya meninggal tidak lama setelah mereka lahir, ada pekerja yang datang siang hari membantu ternak, tetapi untuk rumah dan anak-anak, hanya saya sendiri. Sesuatu bergerak di dada Rinawati Lestari, campuran belas kasihan dan pengakuan. Ia tahu rasanya membutuhkan bantuan tanpa memiliki siapapun, tahu rasanya tenggelam sendirian dalam tanggung jawab yang tak tertanggungkan, dan di hadapannya ada seorang pria yang jelas tenggelam dalam beban yang tidak ia tahu cara memikulnya. Tanpa berpikir panjang ia mengulurkan tangan, biarkan saya menggendong salah satu dari mereka. Arga Wicaksono menatapnya terkejut, lalu dengan kelegaan putus asa menyerahkan bayi perempuan itu. Rinawati Lestari menerimanya dengan mantap, menyandarkan tubuh kecil itu ke dadanya dan menyesuaikan kepala bayi di bahunya. Lalu mulai mengayun perlahan dengan gerakan ritmis yang telah tertanam dalam ingatannya sejak membantu ibunya. Ia bersenandung pelan lagu lama yang diwariskan dari generasi ke generasi para ibu desa. Bayi itu merasakan sentuhan pasti dan irama yang tepat lalu mulai tenang. Tangisnya mereda menjadi isakan terputus-putus hingga akhirnya berhenti dan ia menyandarkan kepalanya di bahu Rinawati Lestari dengan helaan napas kecil. Arga Wicaksono menatap pemandangan itu seolah menyaksikan keajaiban. Selama 4 bulan ia tidak pernah berhasil melakukan hal seperti itu, tidak pernah melihat bayi-bayi itu tenang secepat itu. Bagaimana Anda melakukannya? Tanyanya takjub. Rinawati Lestari tersenyum tipis sambil terus mengayun. Bayi bisa merasakan ketika kita gugup, Tuan tegang dan lelah. Mereka merasakan itu dan tangisan mereka justru semakin menjadi. Yang dibutuhkan adalah ketenangan dan cara menggendong yang benar, kata Rinawati Lestari sambil menatap bayi laki-laki di pelukan Arga Wicaksono yang masih menangis keras. Yang ini lapar? Kapan terakhir mereka minum susu? Arga Wicaksono menengadah ke langit mencoba mengingat, dan itu sendiri sudah menjadi tanda bahwa waktunya telah terlalu lama berlalu. Pagi tadi, sepertinya, saya mencoba memberi susu sapi yang diencerkan dengan air, tetapi mereka memuntahkan setengahnya. Rinawati Lestari mengerutkan kening. Susu sapi murni terlalu berat untuk bayi sekecil ini. Harus diencerkan dengan baik, hangat, dan diberikan perlahan dengan sabar. Ia berjalan ke beranda sambil tetap mengayun bayi perempuan yang kini tertidur tenang di bahunya. Arga Wicaksono mengikutinya dengan bayi laki-laki di pelukan yang tangisnya mulai mereda seolah ia merasakan bahwa pertolongan telah datang. Dapur itu persis seperti yang dibayangkan Rinawati Lestari. Kekacauan khas seorang pria yang hidup sendiri. Panci kotor bertumpuk, sisa makanan di meja, tungku kayu dengan abu dingin, namun masih memiliki potensi dan struktur yang baik. Rinawati Lestari duduk di kursi sambil tetap menggendong bayi perempuan dan memandang Arga Wicaksono dengan tatapan tegas seorang perempuan praktis yang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apakah Tuan memiliki susu segar, air bersih, dan kain bersih untuk popok? Arga Wicaksono mengangguk untuk ketiga pertanyaan itu sambil berdiri canggung mengayun bayi laki-laki. Kalau begitu saya akan menyiapkan makanan mereka sementara Tuan menyalakan tungku. Setelah itu saya akan mengganti popok dan memandikan mereka. Mereka sangat membutuhkannya. Arga Wicaksono terdiam memandangi perempuan yang muncul entah dari mana dan mengambil alih keadaan dengan kewajaran yang tidak ia lihat selama berbulan-bulan. Seharusnya ia menolak, berterima kasih lalu memintanya pergi. Bagaimanapun ia tidak mengenalnya, tidak tahu dari mana asalnya, tidak mungkin menerima bantuan orang asing begitu saja. Tetapi kelelahan terlalu besar, kebutuhan terlalu mendesak, dan untuk pertama kalinya dalam 4 bulan ia merasa mungkin ia tidak harus memikul semuanya sendirian. Saya tidak bisa membayar, katanya tiba-tiba dengan kejujuran kaku seseorang yang tidak tahu cara berbohong. Saya tidak mampu mempekerjakan siapapun sekarang. Uang saya terbatas. Rinawati Lestari menatapnya. Menatap bayi-bayi itu, menatap rumah yang membutuhkan perawatan, ia memikirkan jalan panjang di depannya, desa-desa tempat ia mungkin menemukan pekerjaan, ketidakpastian yang menunggunya,
Lalu ia memandang pria bermata lelah yang menggendong bayi yang akhirnya berhenti menangis dan ia tahu di sanalah tempat ia seharusnya berada. Jika Tuan mengizinkan saya tinggal, saya akan merawat kalian, katanya dengan suara jernih dan tegas, tanpa memohon, tanpa memaksa, hanya menawarkan, tidak perlu membayar dengan uang, berikan saya makanan dan izinkan saya tinggal. Bayi-bayi ini membutuhkan seorang ibu, Tuan membutuhkan bantuan dan saya membutuhkan rumah, kita saling membantu. Arga Wicaksono terdiam mencerna kata-kata itu. Tawaran itu terlalu sederhana untuk menjadi nyata atau terlalu murah hati untuk dipercaya. Ia menatap wajah perempuan itu mencari tanda niat buruk, tetapi yang ia lihat hanyalah kelelahan, kejujuran, dan keteguhan yang tenang. Anda bahkan tidak tahu nama saya, katanya menguji. Saya juga belum tahu nama Anda, Rinawati Lestari, jawabnya, dan Tuan. Mereka saling menatap, dua orang asing yang terikat oleh kebutuhan dan oleh tangisan bayi yang akhirnya mereda. Baiklah, kata Arga Wicaksono akhirnya, mengejutkan dirinya sendiri. Anda boleh tinggal, tetapi hanya sampai saya bisa menata hidup saya kembali. Sampai saya menemukan seseorang yang tetap. Rinawati Lestari tersenyum tipis, mengetahui bahwa kata tetap adalah janji yang jarang dipenuhi oleh kehidupan. Baik, jawab Rinawati Lestari, dan demikianlah tanpa kontrak, tanpa saksi, tanpa janji besar, kisah Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari pun dimulai. Ia menyiapkan susu hangat yang telah diencerkan, menyuapi kedua bayi dengan sabar, mengganti popok kotor, memandikan mereka dengan air hangat menggunakan baskom besar di dapur sambil bersenandung pelan ketika membersihkan setiap lipatan kulit halus mereka. Arga Wicaksono hanya berdiri mengamati, belajar, melihat bagaimana ia membuat sesuatu yang baginya mustahil tampak begitu mudah. Ketika bayi-bayi itu telah bersih, kenyang, dan tertidur tenang di box sederhana mereka, Rinawati Lestari memandang sekeliling dan menghela napas. Besok saya akan membereskan dapur ini dengan benar, gumamnya lebih kepada diri sendiri. Dan saya harus mencuci semua pakaian ini, juga kebun perlu disiangi. Dan besok, sela Arga Wicaksono dengan suara yang lebih lembut, hari ini Anda sudah melakukan terlalu banyak. Anda pasti lelah setelah perjalanan. Rinawati Lestari menatapnya dan melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Rasa syukur yang tulus. Kamar tamu ada di belakang, lanjut Arga Wicaksono sambil menunjuk, tidak seberapa, tetapi ada tempat tidur bersih dan jendela, Anda bisa tinggal di sana. Rinawati Lestari mengangguk berterima kasih dan mengambil kopernya. Kamar itu memang sederhana, namun memiliki ranjang kayu dengan kasur jerami, sebuah peti tua, dan jendela yang menghadap kebun buah, lebih dari yang ia miliki. Selama berbulan-bulan terakhir, ia berbaring masih mengenakan pakaian, kelelahan, mendengarkan suara malam di pedesaan, jangkrik bernyanyi, angin berdesir di pepohonan, lenguhan sapi dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rinawati Lestari tertidur dengan perasaan bahwa mungkin ia telah menemukan tempat untuk pulang. Di dapur, Arga Wicaksono menyeduh kopi tubruk encer dan duduk di meja memandangi box bayi tempat anak-anaknya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Ia memikirkan Puspita Ayuning Tias, istrinya yang telah pergi terlalu cepat, dan merasakan nyeri yang familiar menekan dadanya. Tetapi bersama rasa sakit itu ada sesuatu yang baru, kelegaan kecil, perasaan bahwa mungkin ia bisa bertahan, bahwa mungkin ia tidak sendirian seperti yang ia kira. Ia belum tahu bahwa perempuan bergaun hijau kebiruan yang muncul meminta air itu akan mengubah segalanya, mengajarkan anak-anaknya untuk tersenyum, membawa keteraturan pada kekacauan, dan yang terpenting mengajarkan Arga Wicaksono bahwa hati memiliki kemampuan aneh untuk sembuh ketika kita paling tidak mengharapkannya. Namun semua itu masih akan datang. Untuk sementara pada malam pertama itu hanya ada dua orang asing di bawah satu atap, dipersatukan oleh kebutuhan dan harapan sunyi bahwa mungkin, hanya mungkin, esok akan sedikit lebih ringan daripada hari ini. Matahari belum terbit ketika Rinawati Lestari terbangun pada pagi pertamanya di perkebunan. Tubuhnya mengeluh karena lelah perjalanan. Tetapi telinga terlatihnya menangkap suara yang dikenalnya dengan baik, rengekan lembut bayi yang terbangun karena lapar. Ia bangkit, merapikan gaun kusutnya dan berjalan tanpa alas kaki menuju dapur. Arga Wicaksono sudah di sana mencoba menyalakan tungku kayu dengan satu tangan sambil menggendong bayi laki-laki. Dengan tangan lainnya, api tak kunjung menyala, asap mengepul, bayi merengek,
Dan pria itu memiliki ekspresi seseorang yang bertarung dalam pertempuran yang kalah sejak awal. Rinawati Lestari tidak berkata apa-apa, ia hanya dengan lembut mengambil bayi itu dari lengannya, memberi isyarat agar ia fokus pada api. Lalu mulai mengayun kecil Damar Pratama sambil berjalan di dapur. Begitulah cara yang ia pelajari dari ibunya. Lebih sedikit kata, lebih banyak tindakan. Arga Wicaksono berhasil menyalakan api pada percobaan ketiga dan menoleh ke belakang. Rinawati Lestari bersenandung pelan. Bayi laki-laki itu hampir tertidur kembali di bahunya sementara ia mengadu panci dengan tangan bebas seolah semua itu adalah hal paling alami di dunia. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Campuran antara rasa syukur dan rasa bersalah. Bersyukur atas bantuan itu namun merasa bersalah karena membutuhkannya. "Selamat pagi," kata Arga Wicaksono dengan suara serak karena kantuk. "Selamat pagi," jawab Rinawati Lestari tanpa berhenti mengayun bayi. "Apakah sarapan sudah tersedia atau Tuan biasanya hanya minum kopi saja?" Arga Wicaksono menggaruk janggut yang belum dicukur dengan sedikit canggung. "Biasanya hanya kopi dan sepotong roti kemarin jika ada." Rinawati Lestari meringis tidak setuju. Pria yang bekerja di ladang harus makan dengan baik. Apakah ada tepung jagung, telur, dan gula aren? Ia mengangguk dan ia menghela napas lega. "Kalau begitu hari ini kita makan bolu jagung hangat dan telur orak-arik. Apakah Tuan akan bekerja di ladang?" "Saya harus memeriksa ternak dan memperbaiki pagar padang rumput utara yang rusak karena hujan minggu lalu." "Kalau begitu pergilah. Saya yang mengurus di sini." Kemudahan ia mengambil alih seharusnya membuatnya tidak nyaman. Tetapi justru tidak. Arga Wicaksono meminum kopi tubruk encernya. Mengamati Rinawati Lestari menyiapkan adonan dengan gerakan mantap dan memutuskan untuk percaya. Ia berangkat ke ladang ketika matahari mulai mengemasi cakrawala dengan warna emas dan untuk pertama kalinya. Dalam berbulan-bulan ia tidak membawa bayi-bayi itu terikat di punggungnya dengan kain seadanya. Ia meninggalkan mereka bersamanya dan benar-benar bekerja tanpa harus berhenti setiap tangisan. Tanpa harus berlari pulang setiap saat. Pekerjaan mengalir berbeda hari itu. Arga Wicaksono memperbaiki pagar, memeriksa sapi, memerah susu yang diperlukan, berbincang dengan dua pekerja yang datang membantu penanaman. Para lelaki itu heran melihat ketiadaan bayi. "Sudah dapat pengasuh, Pak?" tanya Pak Darmawan Santoso, yang tertua. "Saya mendapat bantuan," jawab Arga Wicaksono tanpa menjelaskan lebih jauh dan mereka tidak bertanya lagi karena di desa orang belajar menghormati diam orang lain. Ketika Arga Wicaksono pulang untuk makan siang, perubahan rumah itu mengejutkannya. Dapur bersih, tertata, harum makanan sungguhan. Rinawati Lestari telah menyiapkan nasi, sup kacang merah, tumis labu dengan dendeng sapi, dan serundeng. Meja tertata dengan taplak, piring, dan sendok garpu pada tempatnya. Bayi-bayi tidur tenang di boks yang ia geser dekat jendela agar terkena angin sore yang sejuk. "Silakan duduk," katanya sambil melepas celemek dan menyajikan makanan. Arga Wicaksono duduk dengan canggung, tidak terbiasa dilayani. Ketika ia mencicipi makanan itu ia merasakan benjolan di tenggorokannya. Bumbunya pas, hangat, dibuat dengan penuh perhatian. Makanan seperti yang dulu dimasak Puspita Ayuning Tias. Makanan yang mengubah rumah menjadi tempat pulang. Ia makan dalam diam dan Rinawati Lestari menghormati keheningan itu, baru kemudian mengambil piringnya sendiri dan makan sambil berdiri bersandar pada meja seperti perempuan yang belum merasa menjadi pemilik tempat itu. "Masakannya enak," kata Arga Wicaksono akhirnya sambil membersihkan piring dengan serundeng. "Terima kasih." "Sama-sama," jawab Rinawati Lestari, lalu setelah jeda ia menambahkan. "Saya menemukan pakaian bayi di peti ruang tamu, itu milik si kembar." Arga Wicaksono mengangguk dengan rahang menegang. "Ya, istri. Saya membuatnya sebelum mereka lahir, saya tidak punya keberanian untuk memakainya." Rinawati Lestari memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Jika Tuan mengizinkan, saya akan mencuci dan memakaikannya pada mereka." Pakaian yang mereka pakai sekarang sudah sangat usang. Ia terdiam lama menatap piring kosong. Menggunakan pakaian yang dibuat Puspita Ayuning Tias dengan penuh cinta terasa seperti mengkhianati kenangannya. Seperti mengakui hidup terus berjalan tanpanya. Namun menolak itu berarti menolak hadiah terakhir seorang ibu untuk anak-anaknya. "Gunakan saja," katanya pelan sambil berdiri. "Saya kembali ke ladang." Dan ia pergi cepat sebelum Rinawati Lestari melihat emosi di wajahnya. Hari-hari berlalu dalam ritme baru. Rutinitas yang terbentuk tanpa banyak kata. Rinawati Lestari bangun sebelum matahari terbit, menyalakan api.
Menyiapkan kopi kental dan makanan berlimpah, memberi makan bayi, mengganti popok, memandikan mereka, dan bersenandung lagu-lagu lama sambil mengurus rumah. Arga Wicaksono bekerja di ladang setiap hari, pulang saat waktu makan, melihat anak-anaknya bersih dan bahagia, dan merasakan beban di pundaknya menjadi sedikit lebih ringan dari hari ke hari. Ia tidak banyak bicara, memang bukan pria yang pandai merangkai kata, tetapi ia mengamati. Mengamati bagaimana Rinawati Lestari berbicara kepada bayi-bayi itu saat mengganti popok seolah mereka mengerti setiap gerakannya. Mengamati bagaimana ia bersenandung pelan saat menggantung pakaian di jemuran. Melodi lama yang tidak ia dengar sejak masa kecil, mengamati bagaimana ia merapikan rumah dengan hati-hati, menghormati barang-barang milik Puspita Ayuning Tias tanpa berusaha menghapus kehadirannya. Pada hari ke-10 terjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia sedang di beranda memperbaiki pelana ketika mendengar tawa. Tawa nyaring dan jernih seorang bayi yang menemukan kebahagiaan. Ia menjatuhkan tali kulit itu dan berlari masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah Rinawati Lestari duduk. Di lantai dengan kaki bersila, Damar Pratama di pangkuannya, ia membuat wajah lucu, menyembunyikan wajah di balik kedua tangannya lalu muncul tiba-tiba, dan bayi laki-laki itu tertawa. Tertawa dengan gelak khas bayi yang tulus. Kirana Savitri yang berbaring di atas selimut di sampingnya menendang-nendangkan kaki di udara mencoba menarik perhatian. Arga Wicaksono berdiri terpaku di ambang pintu. Dadanya terasa sesak dengan cara yang berbeda. Anak-anaknya tertawa, dalam 4 bulan kehidupan. Mereka ia tidak pernah mendengar suara itu, ia hanya mendengar tangisan, rengekan, keluhan, tetapi tidak pernah tawa. Dan di sana suara itu hadir berkat perempuan yang baru kurang dari 2 minggu tinggal di rumahnya namun telah mengenal anak-anaknya lebih baik daripada dirinya sendiri. Rinawati Lestari menyadari kehadirannya dan berhenti dengan sedikit canggung. "Maaf, saya terlalu berisik." "Tidak," kata Arga Wicaksono dengan suara yang lebih emosional daripada yang ia inginkan. "Tidak bagi mereka bahagia." Ia tersenyum kecil namun tulus lalu kembali membuat wajah lucu. Damar Pratama tertawa lagi dan kali ini Kirana Savitri juga mengeluarkan tawa kecil. Arga Wicaksono duduk di kursi goyang yang dulu milik Puspita Ayuning Tias dan hanya mengamati pemandangan yang tampak sederhana tetapi menyimpan begitu banyak makna. Kehidupan kembali mengisi rumah itu. Kegembiraan memenuhi sudut-sudut yang lama ditempati kesedihan. Ia tidak tahu nama perasaan yang ia rasakan, tetapi ia tahu. Perasaan itu penting, perlu, dan berbahaya. Karena mulai terbiasa dengannya berarti kehilangan itu kelak akan terasa menyakitkan, dan Arga Wicaksono sudah terlalu sering merasakan sakit. Kesulitan pertama muncul pada suatu sore hari pasar mingguan di desa. Arga Wicaksono harus menjual keju dan membeli kebutuhan. Dan Rinawati Lestari meminta ikut karena ia membutuhkan benang jahit dan kain untuk membuat popok baru. Mereka pergi berempat, Arga Wicaksono mengemudikan dokar, Rinawati Lestari di sampingnya menggendong Kirana Savitri. Sementara Damar Pratama berada di keranjang belakang. Desa itu tidak besar. Mungkin sekitar 50 rumah mengelilingi gereja dan alun-alun. Arga Wicaksono mengenal semua orang dan semua orang mengenal tragedinya. Istrinya yang muda meninggal saat melahirkan. Maka ketika mereka tiba di alun-alun dan orang-orang melihat duda itu bersama seorang perempuan muda di sisinya, bisik-bisik segera dimulai. Ibu Yuliana Kartika, istri Pandai Besi, menjadi orang pertama yang mendekat. Arga Wicaksono, mengejutkan melihatmu di desa. Dan siapa perempuan ini? Ini Rinawati Lestari. Ia membantu saya mengurus anak-anak, jawabnya formal. Alis Ibu Yuliana Kartika terangkat tinggi. Tinggal di perkebunan. Nada suaranya syarat penilaian yang nyaris tak disembunyikan. Tinggal, tegas Arga Wicaksono dengan suara mengeras. Karena saya membutuhkan bantuan dan dia membutuhkan pekerjaan. Apakah ada masalah? Ibu Yuliana Kartika? Perempuan itu mundur sedikit tetapi tidak menyerah. Masalah sebenarnya tidak ada, tetapi orang-orang pasti akan berbicara, bukan? Begitu, Arga Wicaksono? Seorang gadis lajang tinggal bersama duda, kalian berdua masih muda, itu tidak baik untuk reputasinya maupun reputasimu, kata Ibu Yuliana Kartika, dan Rinawati Lestari, yang sejak tadi diam, berbicara untuk pertama kalinya. Reputasi saya, Bu, adalah sebagai perempuan pekerja keras dan jujur. Dan reputasi Arga Wicaksono adalah sebagai pria baik yang membesarkan 2 anak sendirian dan membutuhkan bantuan.
jika orang ingin berbicara buruk tentang seseorang yang bekerja dan merawat anak-anak. Masalahnya bukan pada kami, tetapi pada mereka yang lidahnya tajam dan pikirannya kosong. Jawabannya begitu tegas dan cepat sehingga Ibu Yuliana Kartika terdiam tanpa kata. Arga Wicaksono menyembunyikan senyum tipis dan melanjutkan perjalanan. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Sepanjang pasar ia merasakan tatapan orang-orang dan mendengar bisik-bisik. Para perempuan memandang Rinawati Lestari dengan curiga. Para pria memandang dengan rasa ingin tahu yang tidak sopan. Ia melihat Pak Bagas Wiratama, pemilik warung, berbisik sesuatu kepada pembantunya lalu mereka tertawa sambil melirik ke arah mereka. Kemarahan naik ke dadanya tetapi ia menelannya karena tidak ada gunanya melawan seluruh desa. Mereka membeli keperluan dalam diam lalu kembali ke Dokar. Dalam perjalanan pulang Rinawati Lestari terlalu diam. Arga Wicaksono melihat ketegangan di bahunya dan cara ia memeluk Kirana Safitri lebih erat dari biasanya. Jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Ujarnya ketika mereka sudah berada di Jalan Tanah Merah. Orang desa memang begitu, berbicara tentang siapa saja. Saya tidak peduli apa yang mereka katakan tentang saya. Jawab Rinawati Lestari dengan suara terkendali. Tetapi saya tidak ingin Tuan mendapat masalah karena saya jika Tuan lebih memilih saya pergi. Tidak. Potong Arga Wicaksono lebih cepat dari yang ia maksudkan. Saya tidak memilih itu. Anda tetap tinggal. Keheningan yang mengikuti berbeda dari sebelumnya. Ada beban di dalamnya. Kesadaran bahwa situasi ini bukan sekadar hubungan majikan dan pekerja atau bantuan sementara. Tetapi sesuatu yang mulai menjadi penting, diperlukan, dan karena itu berbahaya. Ketika mereka tiba di perkebunan, Rinawati Lestari membawa bayi-bayi itu masuk sementara Arga Wicaksono mengurus kuda. Ia menghabiskan waktu lebih lama dari yang perlu di kandang, menyikat hewan itu dengan gerakan lambat sambil berusaha menata pikirannya. Apa yang ia lakukan? Membiarkan seorang perempuan yang nyaris tidak ia kenal tinggal di rumahnya, merawat anak-anaknya, menempati ruang yang dulu milik Puspita Ayuning Tias. Namun pada saat yang sama bagaimana mungkin ia menyangkal bahwa hidupnya telah membaik, bahwa anak-anaknya bahagia, bahwa ia sendiri akhirnya bisa bernapas lega untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Ketika ia masuk rumah, aroma makan malam menyambutnya. Rinawati Lestari telah menyiapkan sup sayur dengan daging dan roti segar yang mendingin di meja. Bayi-bayi berada di boks mereka, bersih dan kenyang. Ia berdiri di dekat bak cuci piring mencuci peralatan masak. Rambutnya disanggul longgar dengan beberapa helai terlepas membingkai wajah. Untuk pertama kalinya Arga Wicaksono benar-benar memandangnya bukan sebagai gadis yang datang membantu, tetapi sebagai seorang perempuan. Ia melihat mata yang indah, gelap dan ekspresif. Melihat senyumnya yang mampu menerangi seluruh wajah. Melihat tangan yang lembut namun kuat, tangan seseorang yang tidak takut bekerja keras. Dan ia merasakan sesuatu bergerak di dadanya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan hingga ia hampir lupa namanya. Terkejut oleh pikirannya sendiri, ia cepat mengalihkan pandangan. Saya akan mencuci tangan untuk makan malam. Gumamnya lalu pergi ke bagian belakang rumah. Mereka makan dalam diam malam itu, tetapi keheningan itu berbeda. Penuh dengan hal-hal yang tidak terucapkan. Setelah makan Rinawati Lestari mengumpulkan piring sementara Arga Wicaksono menatap api yang perlahan padam di tungku kayu. Tiba-tiba Rinawati Lestari memanggilnya. Ia berhenti dan berbalik. Ya, terima kasih untuk semuanya. Untuk bayi-bayi itu, untuk rumah ini, karena telah membiarkan saya tinggal. Ia menatapnya lama dan Arga Wicaksono menyadari bahwa ia juga pernah mempertimbangkan untuk pergi. Untuk melanjutkan perjalanan demi menghindari masalah. Saya tinggal karena saya ingin tinggal, katanya akhirnya, karena di sini saya merasa berguna. Saya merasa seperti di rumah. Sudah lama saya tidak merasakan perasaan seperti ini. Kejujuran Rinawati Lestari sepenuhnya meluluhkan Arga Wicaksono. Ia hanya mengangguk tanpa mampu berkata apapun lalu masuk ke kamarnya. Hari-hari terus berlalu dan bersama itu tumbuh kedekatan sunyi yang tidak pernah direncanakan oleh keduanya. Arga Wicaksono mulai pulang lebih awal dari ladang bukan karena pekerjaannya berkurang, tetapi karena ia ingin melihat anak-anaknya terjaga, ingin mendengar tawa mereka, ingin hadir dalam hidup mereka. Dan Rinawati Lestari mulai bertanya tentang perkebunan, tentang ternak, tentang penanaman. Sungguh-sungguh tertarik pada pekerjaannya. Mereka mulai berbincang saat makan, mula-mula tentang hal-hal praktis. Saya perlu membeli lebih banyak kain. Sapi belang itu sedang bunting. Lalu tentang hal-hal yang lebih besar.
Ia bercerita bagaimana ia mewarisi perkebunan dari ayahnya dan tentang tahun-tahun kerja keras untuk membuat tanah itu menghasilkan. Sementara Rinawati Lestari menceritakan masa kecilnya di desa bersama orang tuanya. Bagaimana ia belajar menjahit dari neneknya, tentang mimpi-mimpi yang pernah ia miliki dan yang direnggut kehidupan. Pada suatu malam, hampir sebulan setelah kedatangan Rinawati Lestari, terjadi peristiwa yang mengubah segalanya. Kirana Savitri demam. Demam yang mulai sejak sore dan memburuk di malam hari. Rinawati Lestari bergerak cepat, memberinya teh hangat, tetapi bayi itu menangis tanpa henti. Tubuh kecilnya terlalu panas, Arga Wicaksono putus asa berjalan mondar-mandir di ruang tengah, rasa tak berdaya menggerogotinya. Saya harus menjemput dokter di desa, katanya sambil meraih topi. Perjalanan 2 jam, malam gelap, itu berbahaya. Anak saya demam, saya tahu, tetapi demamnya belum terlalu tinggi. Mari kita lakukan kompres lagi. Kita coba turunkan, jika sampai pagi tidak membaik, barulah Anda pergi. Ia menatapnya dan melihat ketenangan di matanya. Keyakinan seseorang yang tahu apa yang dilakukannya. Dan ia percaya, mereka menghabiskan malam tanpa tidur, bergantian melakukan kompres, mengayun bayi itu, merasakan suhu tubuhnya dengan telapak tangan di dahi. Arga Wicaksono mengamati Rinawati Lestari bekerja dengan dedikasi yang melampaui kewajiban. Itu adalah kasih sayang murni. Ia bernyanyi untuk Kirana Savitri, membisikkan kata-kata penghiburan. Mencium dahi panas itu dengan kelembutan seorang ibu, dan ketika akhirnya menjelang fajar demam mulai turun dan Kirana Savitri tertidur tenang, Rinawati Lestari menyandarkan kepala pada sandaran kursi dan menghela napas lega begitu dalam hingga tubuhnya bergetar. Arga Wicaksono mendekat dan berjongkok di sampingnya. Terima kasih, katanya dengan suara serak oleh emosi dan kelelahan. Anda telah menyelamatkan putri saya. Rinawati Lestari membuka mata, menatapnya dari jarak dekat dan merasakan jantungnya berdegup kencang. Putri kita, koreksinya pelan lalu ia menyadari apa yang telah ia ucapkan dan matanya membesar. Maaf, saya tidak bermaksud. Arga Wicaksono memotong sambil menggenggam tangannya tanpa berpikir. Anda benar, putri kita. Anda merawat mereka seolah mereka anak Anda sendiri. Dan di sana, dalam sentuhan tangan itu, dalam tatapan yang bertemu di tengah malam, sesuatu berubah selamanya di antara mereka. Keesokan paginya, setelah malam panjang berjaga, fajar terasa berbeda, matahari masuk melalui celah jendela dengan cahaya keemasan pedesaan yang sama seperti biasanya. Tetapi segala sesuatu di dalam rumah itu terasa berubah. Arga Wicaksono terbangun di kursi ruang tengah tempat ia tertidur karena kelelahan. Lehernya pegal karena posisi yang buruk. Hal pertama yang ia lakukan adalah melihat ke arah box Kirana Savitri. Bayi itu tidur tenang dengan napas teratur tanpa tanda demam. Rinawati Lestari sudah berada di dapur meskipun semalaman tidak tidur, menyiapkan kopi dan menguleni adonan roti. Ketika ia melihat Arga Wicaksono masuk, ia tersenyum lelah namun lega. Demamnya sudah benar-benar hilang, dia baik-baik saja, kata Rinawati Lestari. Dan Arga Wicaksono merasakan lututnya melemah oleh rasa syukur. Ia mendekat ke tungku kayu dan berdiri di sana tanpa tahu harus berbuat apa dengan tangannya atau dengan kata-kata yang bersikeras. Tertahan di tenggorokannya, Rinawati Lestari. Ia memulai dengan suara lebih rendah dari biasanya. Tentang tadi malam, tentang apa yang Anda katakan, ia cepat memotong, kembali menguleni adonan dengan tenaga berlebihan, mata terpaku pada pekerjaannya. Saya berbicara tanpa berpikir, Arga Wicaksono, saya tahu mereka putri-putri Anda dan saya hanya. Anda bukan hanya apa-apa, potongnya tegas, mengejutkan mereka berdua dengan ketegasan itu. Anda adalah orang yang merawat mereka seperti tidak ada orang lain yang bisa, yang kehilangan tidur demi mereka, yang mencintai mereka. Kata mencintai menggantung di udara seperti pengakuan berbahaya. Rinawati Lestari berhenti menguleni adonan, tangan berlumur tepungnya bergetar ringan. Saya memang mencintai mereka. Akunya pelan tanpa menatapnya. Saya tahu seharusnya tidak. Saya tahu saya tidak berhak. Tetapi saya tidak bisa menahannya. Mereka masuk ke dalam hati saya sejak hari pertama. Arga Wicaksono melangkah lebih dekat hingga ia dapat merasakan hangatnya tungku kayu, aroma roti yang mengembang, dan wangi lembut Rinawati Lestari yang bercampur antara bunga dan perhatian. Dan saya? Tanyanya dengan suara serak, apakah saya juga masuk ke dalam hati Anda? Rinawati Lestari akhirnya mengangkat mata dan apa yang dilihat Arga Wicaksono membuatnya lupa bernapas.
Ada ketakutan, ya, tetapi juga harapan, kerinduan, sesuatu yang begitu dalam hingga tidak memerlukan nama. Arga Wicaksono. Ia memulai tetapi suaranya gagal keluar. Ia mengangkat tangannya perlahan seperti seseorang yang mendekati hewan yang ketakutan lalu menyentuh wajahnya dengan jari-jari yang masih berlumur tanah ladang, meninggalkan jejak tipis di kulit cerahnya. Saya tidak tahu kapan itu terjadi. Akunya, saya tidak tahu apakah saat melihat Anda merawat anak-anak saya, atau ketika Anda tertawa sendiri saat menjemur pakaian, atau ketika Anda berdebat dengan Ibu Yuliana Kartika. Saya hanya tahu bahwa ketika saya membayangkan Anda pergi, dada saya terasa sesak seperti yang tidak saya rasakan sejak. Ia tidak menyelesaikan kalimat itu tetapi tidak perlu. Rinawati Lestari mengerti sejak Puspita Ayuning Tias, dan disitulah letak masalahnya. Bayangan lembut perempuan yang pernah menjadi istri, ibu, dan pemilik rumah itu. Apakah Anda masih mencintainya? Tanya Rinawati Lestari. Bukan sebagai tuduhan melainkan sebagai kenyataan. Saya akan selalu mencintainya, jawab Arga Wicaksono dengan kejujuran yang telanjang. Ia memberi saya anak-anak, memberi saya tahun-tahun bahagia, tidak ada cara untuk menghapus itu. Tidak ada cara untuk berpura-pura bahwa ia tidak pernah ada. Rinawati Lestari mengangguk, memahami rasa sakit yang melintas di wajahnya. Saya tahu, dan saya tidak akan pernah mencoba menggantikan tempatnya. Saya tidak akan pernah mencoba membuat Anda melupakannya. Ini bukan tentang melupakan, katanya dengan tangan masih di wajahnya. Ini tentang terus hidup, tentang memberi kesempatan pada hati untuk sembuh dan merasakan kembali. Anda mengajarkan itu tanpa Anda sadari. Anda mengajarkan bahwa saya bisa menghormati masa lalu tanpa harus mati bersamanya. Momen itu hampir berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Mungkin sebuah ciuman, mungkin pengakuan yang tak dapat ditarik kembali. Ketika tangisan Damar Pratama terdengar dari kamar, tangisan itu seperti siraman air dingin yang membawa mereka kembali ke kenyataan. Rinawati Lestari menjauh cepat, mengelap tangannya pada celemek, wajahnya memerah karena malu dan bingung. Saya akan melihat Damar Pratama, gumamnya dan keluar hampir berlari dari dapur. Arga Wicaksono tetap berdiri di sana. Tangannya masih terangkat di udara tempat ia tadi menyentuh wajahnya. Jantungnya berdetak tidak teratur. Apa yang ia lakukan terlalu cepat, terlalu salah, terlalu rumit, tetapi pada saat yang sama, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa benar-benar hidup, merasakan sesuatu selain rasa sakit dan kelelahan, dan itu menakutkannya lebih dari apapun. Hari-hari berikutnya terasa aneh, penuh ketegangan baru yang tidak satupun dari mereka tahu bagaimana menghadapinya. Mereka saling menghindar tanpa benar-benar menghindar, berbicara hanya seperlunya tetapi saling bertukar pandang. Ketika mengira yang lain tidak melihat, Arga Wicaksono menghabiskan lebih banyak waktu di ladang. Pulang hanya untuk makan, makan cepat lalu pergi lagi. Rinawati Lestari menyibukkan diri dengan bayi-bayi dan rumah. Bekerja lebih dari yang diperlukan seolah-olah kelelahan fisik bisa membungkam pikiran yang kacau, dan dalam suasana tegang itulah kesulitan kedua muncul. Kali ini lebih besar daripada gosip desa. Nyata, berbahaya, dan datang dengan wajah keluarga. Pada suatu Kamis sore, sebuah kereta kuda elegan berhenti di gerbang perkebunan. Bukan kereta milik orang biasa, melainkan yang berhiaskan lambang keluarga di pintunya dan ditarik oleh kuda. Kuda terawat. Arga Wicaksono yang sedang berada di kandang melihat kedatangan itu dengan terkejut dan cemas. Dari kereta turun seorang wanita sekitar 60 tahun, berpakaian hitam dari kepala sampai kaki dengan kerudung duka dan sikap seseorang yang terbiasa ditaati. Dia adalah Ibu Ratna Puspitasari, ibu dari Puspita Ayuning Tias. Perut Arga Wicaksono terasa mual karena ia tidak bertemu ibu mertuanya sejak pemakaman istrinya. Ia menghindari kunjungan dan percakapan. Wanita itu tinggal di ibu kota dan pergi segera setelah pemakaman sambil berkata tidak sanggup melihat cucu-cucu yang telah merenggut nyawa putrinya. Ia berjalan ke gerbang sambil melepas topi sebagai tanda hormat. Ibu Ratna Puspitasari, sapa Arga Wicaksono dengan suara terkendali. Suatu kejutan melihat Anda di sini. Wanita tua itu menatapnya dengan mata biru dingin yang dulu dimiliki Puspita Ayuning Tias tanpa kelembutan putrinya. Arga Wicaksono, jawabnya dengan anggukan kecil, saya datang untuk melihat cucu. Cucu saya rasa masa berkabung sudah cukup lama sehingga saya bisa mengenal mereka dengan benar. Ia membuka gerbang dan mengantarnya ke rumah dengan dada sesak. Ia tahu kunjungan ini bukan hanya tentang cucu, tetapi tentang penilaian apakah ia membesarkan anak-anak dengan layak.
ketika mereka masuk ke ruang tamu. Rinawati Lestari sedang duduk di lantai bermain dengan si kembar. Damar Pratama mencoba merangkak dan Sinta Maharani bertepuk tangan sambil tertawa. Suasana penuh kegembiraan. Rumah tangga itu membeku seketika saat Ibu Ratna Puspitasari masuk. Rinawati Lestari berdiri cepat merapikan gaun dengan mata terbelalak. Arga Wicaksono memperkenalkan mereka dengan suara tegang. Ibu Ratna Puspitasari, ini Rinawati Lestari. Dia membantu mengurus anak-anak. Rinawati Lestari, ini nenek dari si kembar. Kedua wanita itu saling mengukur dalam diam. Di satu sisi wanita elegan dalam duka abadi, di sisi lain gadis sederhana dengan gaun usang tetapi bersih. Membantu, ulang Ibu Ratna Puspitasari dengan nada syarat makna, saya mengerti, dan tinggal di rumah ini. Tinggal? Jawab Arga Wicaksono sebelum Rinawati Lestari sempat berbicara. Di kamar tamu, wanita tua itu berjalan ke arah bayi-bayi, berlutut dengan susah payah dan memeriksa mereka dengan mata kritis, menyentuh pipi mereka, memeriksa pakaian, kuku yang bersih, rambut yang tersisir. Damar Pratama yang selalu ramah tersenyum padanya sementara Sinta Maharani meringkuk curiga. Mereka terawat dengan baik, akui ibu Ratna Puspitasari akhirnya. Dan ada kejutan tulus dalam suaranya. Saya mengira akan menemukan mereka berbeda. Rinawati Lestari menahan lidahnya agar tidak menjawab, tetapi Arga Wicaksono melihat ketegangan di bahunya. Rinawati Lestari merawat mereka dengan penuh kasih. Katanya, mereka sehat dan bahagia. Ibu Ratna Puspitasari berdiri, merapikan rok dengan gerakan rapi. Bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Arga Wicaksono, itu bukan permintaan, melainkan perintah. Ia melirik. Rinawati Lestari yang sudah menggendong bayi-bayi dan mengikuti ibu mertuanya ke beranda, di luar dengan pintu tertutup Ibu Ratna Puspitasari langsung pada inti persoalan. Sudah berapa lama gadis ini di sini? Hampir 2 bulan, jawabnya, dan menurut Anda pantas, Arga Wicaksono, seorang wanita lajang tinggal bersama duda muda? Amarah mulai naik dalam dada Arga Wicaksono, tetapi ia menahannya. Itu pantas ketika pilihannya adalah membiarkan anak-anak saya tanpa perawatan yang layak sementara saya bekerja. Rinawati Lestari datang saat saya paling membutuhkannya. Saya yakin begitu, kata Ibu Ratna Puspitasari dengan senyum pahit, tetapi penampilan itu penting. Arga Wicaksono, apa yang akan orang pikirkan? Apa yang akan mereka katakan tentang kenangan putri saya? Dengan segala hormat, Ibu Ratna Puspitasari, kenangan Puspita Ayuning Tias tidak sedang dinodai. Rinawati Lestari merawat anak-anaknya dengan kasih yang akan diberikan Puspita Ayuning Tias. Memasak makanan yang biasa ia masak. Menjaga rumah seperti ia menjaganya. Jika ada seseorang yang menghormati putri Anda di sini, itu adalah Rinawati Lestari. Keheningan yang mengikuti terasa berat. Ibu Ratna Puspitasari mempelajari wajah menantunya dan melihat tekad di sana. Pembelaan yang ganas, kamu menyukainya? Simpulnya bukan sebagai pertanyaan. Arga Wicaksono tidak menjawab, tetapi keheningan itu sudah cukup. Kamu jatuh cinta padanya. Saya sedang belajar hidup kembali. Jawabnya hati-hati, itu tidak sama dengan melupakan Puspita Ayuning Tias, tetapi itu pengkhianatan terhadap kenangannya secepat ini. Tuduhan itu datang seperti tamparan. Darah Arga Wicaksono mendidih. Puspita Ayuning Tias tidak akan ingin saya mati bersamanya. Ibu Ratna Puspitasari, dia tidak akan ingin anak. Anaknya tumbuh tanpa cinta, tanpa kegembiraan, hanya dengan ayah yang hidup seperti bayangan. Rinawati Lestari membawa kehidupan kembali ke rumah ini dan saya tidak akan meminta maaf untuk itu. Wanita tua itu terdiam lama menatap cakrawala tempat matahari mulai turun. Saya datang ke sini dengan niat membawa cucu-cucu saya ke ibu kota. Akunya akhirnya. Saya datang mengira akan menemukan kekacauan, kelalaian, alasan yang cukup untuk mengambil anak-anak dari Anda. Arga Wicaksono merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Tetapi, lanjut Ibu Ratna Puspitasari sambil berbalik menatapnya, saya menemukan anak-anak yang bahagia, sehat, dicintai. Saya menemukan rumah yang berfungsi, yang memiliki kehangatan manusia. Dan meskipun sulit bagi saya untuk mengakuinya, saya menemukan seorang wanita yang merawat cucu-cucu saya seolah mereka benar-benar miliknya. Ia berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca untuk pertama kalinya. Putri saya memilih suami yang baik, kamu pria yang baik, Arga Wicaksono. Dan jika Rinawati Lestari membuatmu dan cucu-cucu saya bahagia, maka mungkin inilah yang diinginkan Puspita Ayuning Tias.
Suaranya pecah di akhir kalimat dan ia harus berpegangan pada tiang beranda. Terkejut oleh kerentanannya yang tiba-tiba, Arga Wicaksono menyentuh bahunya dengan lembut. Ibu Ratna Puspitasari, si kembar akan selalu menjadi cucu Anda bisa mengunjungi mereka kapan saja, Anda bisa menjadi bagian dari hidup mereka. Anda tidak perlu membawa mereka pergi untuk tetap hadir. Wanita tua itu menghapus air mata dengan sapu tangan rendah. Saya tahu, saya sangat merindukannya, Arga Wicaksono. Dan melihat anak-anak ini seperti melihat putri saya lagi. Saya juga merindukannya. Akunya dengan suara bergetar, setiap hari, tetapi saya belajar bahwa merindukan tidak berarti berhenti hidup. Mereka tetap di beranda. Dua hati yang berduka menemukan penghiburan satu sama lain. Sampai Ibu Ratna Puspitasari menenangkan diri, saya akan tinggal di penginapan desa selama beberapa hari. Saya ingin menghabiskan waktu dengan cucu-cucu saya sebelum kembali ke ibu kota. Tetapi, Arga Wicaksono, katanya sambil menatapnya serius, jika kamu akan melanjutkan hidup dengan wanita ini, lakukan dengan benar, menikahilah dia, berikan dia kehormatan yang pantas ia terima. Jangan biarkan dia hidup di bayang-bayang putri saya. Sebagai selir yang dipermalukan, kata-kata itu keras tetapi nasihatnya kokoh. Arga Wicaksono mengangguk mengerti. Ketika Ibu Ratna Puspitasari pergi, ia kembali ke dalam rumah dan menemukan Rinawati Lestari di dapur dengan tangan gemetar saat mengupas kentang. Ia telah mendengar semuanya karena dinding rumah yang tipis tidak menyimpan rahasia. Dia akan membawa bayi-bayi itu, bisik Rinawati Lestari. Air matanya akhirnya jatuh. Dia akan membawa mereka dan aku tidak akan pernah melihat mereka lagi. Arga Wicaksono mendekat, memutar tubuhnya dengan lembut dan melakukan apa yang telah ia ingin lakukan selama berminggu-minggu. Menariknya ke dalam pelukan erat dan menampung tangisnya di dadanya. Dia tidak akan membawa mereka. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan keluarga ini. Rinawati Lestari berpegangan padanya. Menangisi semua ketakutan yang terkumpul, semua rasa tidak aman karena merasa tidak memiliki hak atas anak-anak yang ia cintai, dan Arga Wicaksono memeluk wanita yang telah menjadi bagian penting hidupnya. Tahu bahwa keputusan telah diambil. Ia tidak bisa menunda lagi, tidak bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya sementara. Malam itu, setelah bayi-bayi tidur dan rumah menjadi sunyi, Arga Wicaksono meminta Rinawati Lestari duduk bersamanya di beranda. Ia telah mengulang kata-kata itu ribuan kali di kepalanya. Tetapi ketika membuka mulut, semuanya keluar sederhana dan langsung seperti dirinya. Rinawati Lestari, kamu datang ke sini 2 bulan lalu hanya meminta atap dan makanan, tetapi kamu memberi jauh lebih banyak daripada yang kamu terima. Kamu memberi cinta kepada anak-anakku, memberi ketertiban pada rumahku, memberi alasan bagiku untuk bangun setiap hari. Dan di suatu titik di antara popok kotor dan sup hangat, kamu mengembalikan sesuatu yang kupikir telah hilang selamanya. Keinginan untuk benar-benar hidup. Rinawati Lestari menatapnya dengan mata terbelalak, jantungnya berdebar. Aku bukan pria yang pandai kata-kata indah, aku tidak bisa berjanji akan mencintaimu dengan cara yang sama seperti aku mencintai Puspita Ayuning Tias. Karena setiap cinta berbeda. Tetapi aku bisa berjanji hormat, perhatian, dan kemitraan. Aku bisa berjanji akan menghormatimu sebagai istri, akan melindungimu, akan membangun hidup bersamamu. Ia menggenggam tangan wanita itu, menyelipkan jari-jari kasarnya di antara jari-jari yang lelah oleh kerja. Menikahlah denganku, Rinawati Lestari, bukan karena kebutuhan, bukan karena keadaan, menikahlah denganku karena aku ingin kamu tinggal selamanya. Karena anak-anakku membutuhkanmu, karena aku membutuhkanmu. Air mata mengalir bebas di wajahnya. Arga Wicaksono, aku tidak pernah mengharapkan ini. Aku tidak pernah berpikir seorang pria sepertimu akan melihat seorang wanita seperti aku. Wanita sepertimu? Ulangnya dengan senyum kecil. Itulah tepatnya yang kubutuhkan, kuat, berani, penuh kasih. Jadi apakah kamu menerimanya? Rinawati Lestari menoleh ke arah rumah tempat 2 anak tidur dengan tenang, tempat ia menemukan tujuan setelah kehilangan segalanya. Lalu menatap pria di hadapannya yang telah belajar tersenyum lagi karena dirinya, dan ia tahu tidak ada jawaban lain. Aku menerima, katanya dengan suara tegas meski air mata mengalir, aku menerima menikah denganmu. Aku menerima menjadi ibu bagi anak-anakmu, aku menerima membangun kehidupan ini bersama. Dan ketika Arga Wicaksono menciumnya di beranda di bawah bintang-bintang pedesaan,
Itu adalah ciuman janji, permulaan baru, cinta yang lahir dari abu dan menjadi lebih kuat karenanya. Pernikahan ditetapkan 3 minggu kemudian, waktu yang cukup untuk mempersiapkan segalanya tanpa memberi ruang bagi gosip. Arga Wicaksono ingin melakukan semuanya dengan benar seperti nasihat Ibu Ratna Puspitasari. Seperti yang pantas diterima Rinawati Lestari, tidak akan ada pesta besar karena perkebunan masih pulih secara finansial dan masa berkabung Puspita. Ayuning Tias menuntut kesederhanaan, tetapi itu akan menjadi pernikahan sungguhan dengan pendeta, saksi, dan berkat gereja. Selama minggu-minggu itu Rinawati Lestari hidup dalam campuran kegembiraan dan kegugupan yang membuatnya terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar. Ia akan menikah, akan memiliki nama keluarga, akan menjadi ibu secara hukum bagi 2 anak yang sudah ia cintai seolah mereka lahir dari rahimnya sendiri. Namun bersama kebahagiaan datang pula ketakutan yang diam-diam menghantui Rinawati Lestari. Bagaimana jika ia tidak cukup baik sebagai istri? Bagaimana jika Arga Wicaksono menyesal? Bagaimana jika bayang-bayang Puspita Ayuning Tias terlalu besar sehingga tidak ada ruang baginya? Secara mengejutkan Ibu Ratna Puspitasari menjadi sekutu selama minggu-minggu itu. Wanita tua itu datang ke perkebunan setiap hari, menghabiskan waktu berjam-jam bersama cucu-cucunya dan berbicara panjang dengan Rinawati Lestari. Hingga pada suatu hari ia membawa sebuah kotak kayu yang dipernis dan memanggil calon menantunya untuk duduk di beranda. Rinawati Lestari, saya membawa sesuatu untukmu, katanya sambil membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat gaun pengantin, bukan putih seperti mode saat itu, melainkan biru muda yang lembut dengan bordir halus di lengan dan leher. Ini gaun yang saya kenakan saat menikah dengan ayah Puspita Ayuning Tias, kemudian dipakai olehnya saat menikah dengan Arga Wicaksono, dan sekarang, suaranya bergetar ringan, saya ingin gaun ini menjadi milikmu. Mata Rinawati Lestari membesar saat menyentuh kain itu dengan penuh hormat. Ibu Ratna Puspitasari, saya tidak bisa. Gaun ini adalah kenangan Anda, kenangan Puspita Ayuning Tias, dan akan selalu begitu. Wanita tua itu menjawab dengan tegas, kenangan tidak diciptakan untuk dikunci di dalam peti. Kenangan ada untuk hidup. Untuk melanjutkan, kamu akan menikahi suami putriku. Kamu akan membesarkan anak-anaknya. Mengenakan gaun ini bukan menghapus Puspita Ayuning Tias, melainkan menghormatinya dengan melanjutkan kisah yang ia mulai. Air mata jatuh sebelum Rinawati Lestari sempat menahannya. Ia memeluk wanita tua itu erat dan Ibu Ratna Puspitasari membalas pelukan itu dengan emosi yang jarang ia tunjukkan. Jagalah mereka dengan baik, bisiknya di rambut gadis itu. Jagalah Arga Wicaksono dan cucu-cucuku. Dan berbahagialah, nak. Kamu pantas bahagia. Malam itu Rinawati Lestari mencoba gaun itu sendirian di kamar dan gaun itu pas sempurna seolah dibuat khusus untuknya. Ia menatap dirinya di cermin kecil yang buram dan melihat bukan seorang pengganti, melainkan kelanjutan, kesempatan baru bagi gaun itu untuk menyaksikan kebahagiaan, bagi rumah itu untuk memiliki cinta, bagi anak-anak itu untuk memiliki ibu. Hari pernikahan pun tiba dengan langit biru dan udara segar bulan September. Upacara sederhana akan diadakan di gereja desa hanya dengan saksi yang diperlukan. Ibu Ratna Puspitasari, Pak Domingo Hartono dan istrinya, serta pendeta. Yang telah mengenal Arga Wicaksono sejak kecil, Rinawati Lestari bersiap sejak pagi dengan bantuan Ibu Ratna Puspitasari yang bersikeras menyisir rambut pengantin dan menghiasinya dengan bunga jeruk dari kebun perkebunan. Ketika ia selesai berdandan ia hampir tidak mengenali dirinya. Gaun biru itu menonjolkan mata gelapnya. Rambut yang tersanggul menampakkan lehernya yang halus, bunga-bunga itu memberi kesegaran muda. Ia cantik, ia bahagia, ia takut. Arga Wicaksono sudah menunggu di gereja. Mengenakan jas yang sama yang ia pakai saat menikah dengan Puspita Ayuning Tias, ia tahu hal itu, tahu beberapa orang mungkin akan menghakimi. Tetapi baginya itu masuk akal, ia tidak menghapus masa lalu, ia membangun di atasnya. Ketika Rinawati Lestari memasuki gereja sambil memegang buket sederhana bunga liar, napas Arga Wicaksono terasa tertahan. Ia cantik dengan cara yang berbeda dari Puspita Ayuning Tias, tetapi sama menggetarkan. Ia berjalan menuju altar dengan langkah tegap, tanpa ayah untuk menyerahkannya karena ia tidak lagi memiliki keluarga. Namun dengan kepala tegak karena ia tidak membutuhkan siapapun untuk mengesahkan pilihannya. Upacara berlangsung singkat dan pendeta berbicara tentang kesempatan kedua, tentang kemampuan hati manusia untuk mencintai kembali tanpa mengurangi cinta yang terdahulu.
tentang bagaimana Tuhan menempatkan orang yang tepat di jalan kita saat kita paling membutuhkannya. Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari mengucapkan janji pernikahan dengan suara tegas meski diliputi emosi. Dan ketika pendeta menyatakan mereka suami istri, lalu Arga Wicaksono mencium pengantinnya, beberapa hadirin diam-diam menghapus air mata. Itu bukan pernikahan gairah masa muda, melainkan pernikahan kedewasaan, pilihan sadar, cinta yang lahir dari rasa hormat dan kebersamaan, dan justru karena itu terasa lebih indah. Pesta kecil diadakan di perkebunan dengan meja penuh hidangan sederhana namun melimpah yang dimasak para tetangga yang akhirnya menerima Rinawati Lestari. Ada nasi gurih, ayam kampung, aneka kue tradisional, dan minuman manis dari buah lokal. Si kembar yang berusia 6 bulan berada dalam pelukan Ibu Ratna Puspitasari, mengenakan pakaian baru yang dibawanya dari ibu kota. Ketika matahari mulai terbenam dan para tamu pulang, Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari duduk berdua di beranda menyaksikan sinar keemasan terakhir melukis perbukitan. Rinawati Lestari telah melepas bunga dari rambutnya dan duduk tanpa alas kaki. Lelah namun bercahaya, jadi sekarang aku adalah Nyonya Rinawati Lestari, istri Arga Wicaksono, katanya dengan senyum malu. Rasanya masih aneh. Kamu akan terbiasa, jawabnya sambil merangkul bahunya dan menariknya lebih dekat. Dan aku akan terbiasa memiliki pendamping sejati. Seseorang untuk berbagi keputusan, masalah, dan kebahagiaan. Mereka terdiam nyaman beberapa menit hanya menikmati kehadiran satu sama lain. Lalu Rinawati Lestari bertanya pelan, menurutmu Puspita Ayuningtyas akan merestui pernikahan kita? Aku merawat anak-anaknya? Arga Wicaksono berpikir hati-hati sebelum menjawab, aku rasa dia akan berterima kasih. Puspita Ayuningtyas terlalu baik untuk menginginkan aku tetap sendirian dalam penderitaan. Dia ingin anak-anaknya memiliki cinta dan ingin aku bahagia kembali. Dan kamu memberi keduanya. Malam pertama mereka sebagai suami istri terasa canggung sekaligus manis. Arga Wicaksono telah menyiapkan kamar dengan penuh perhatian. Mengganti spray dan meletakkan bunga segar di atas lemari. Rinawati Lestari masuk dengan gugup karena belum pernah bersama seorang pria, tetapi Arga Wicaksono bersikap lembut, sabar, penuh hormat. Mereka saling mengenal perlahan tanpa terburu-buru, membangun keintiman dengan hati-hati, dan ketika akhirnya tertidur berpelukan, keduanya merasakan bahwa semua ini benar. Mereka bukan potongan yang sempurna tetapi cukup serasi untuk membangun sesuatu yang kokoh. Bulan-bulan setelah pernikahan dipenuhi penyesuaian dan pembelajaran, Rinawati Lestari harus belajar menjadi bukan hanya pengasuh tetapi pemilik rumah yang sesungguhnya, yang mengambil keputusan dan dimintai pendapat. Sementara Arga Wicaksono belajar berbagi, mendengarkan, menerima bahwa ia tidak lagi memikul segalanya sendirian. Mereka tentu memiliki perbedaan pendapat tentang cara membesarkan anak, tentang pengeluaran, tentang kunjungan Ibu Ratna Puspitasari yang kadang terlalu lama. Tetapi mereka belajar berbicara, mengalah bila perlu, bertengkar tanpa melukai, dan setiap rintangan yang mereka lalui bersama memperkuat ikatan di antara mereka. Damar Pratama melangkah untuk pertama kalinya pada usia 10 bulan, melepaskan tangan Rinawati Lestari dan berjalan tertatih 3 langkah menuju Arga Wicaksono yang menangkapnya sambil bersorak gembira. Sinta Maharani mengucapkan kata pertamanya pada usia 11 bulan dan kata itu adalah, Mama, sambil menatap langsung Rinawati Lestari. Arga Wicaksono melihat air mata mengalir di wajah istrinya dan memahami maknanya. Pengakuan, rasa memiliki, cinta. Yang diakui. Musim-musim berlalu, datang musim hujan dengan malam-malam dingin ketika keluarga berkumpul dekat tungku kayu. Arga Wicaksono menceritakan kisah-kisah karangan setiap malam sementara Rinawati Lestari menjahit pakaian kecil untuk si kembar. Musim demi musim berlalu. Datang musim hujan dengan bunga-bunga bermekaran di taman yang ditanam Rinawati Lestari. Bayi-bayi merangkak di halaman di bawah tatapan penuh perhatian orang tua mereka. Lalu musim kemarau membawa panen melimpah. Perkebunan akhirnya makmur kembali dan rencana masa depan mulai terbentuk. Pada suatu senja musim kemarau, hampir 1,5 tahun setelah Rinawati Lestari tiba di perkebunan, percakapan yang mengubah segalanya kembali terjadi. Arga Wicaksono sedang di beranda mengasah peralatan ketika Rinawati Lestari duduk di sampingnya dengan ekspresi yang telah ia pelajari untuk dikenali. Ada sesuatu yang penting untuk dikatakan, Arga Wicaksono, aku perlu memberitahumu sesuatu, katanya dengan tangan gelisah di pangkuan. Ia segera meletakkan alatnya dengan cemas. Ada apa? Kamu sakit? Bukan,
Bukan itu? Ia menarik napas dalam. Kita akan membutuhkan tempat tidur bayi baru. Si kembar sudah terlalu besar. Mereka membutuhkan ranjang yang lebih besar. Arga Wicaksono mengernyit bingung. Baik, aku bisa membuat ranjang baru. Tetapi mengapa kita membutuhkan tempat tidur bayi baru? Lalu ia mengerti. Ia menatap perutnya yang masih rata lalu ke wajahnya yang tersenyum gugup. Kamu? Ya? Ia mengangguk dengan suara bergetar antara emosi dan ketakutan. Sekitar 2 bulan, kurasa, aku pergi ke bidan desa hari ini dan dia memastikan. Dunia terasa berhenti sejenak, Arga Wicaksono akan menjadi ayah lagi. Tetapi kali ini berbeda. Bayi itu akan menjadi anaknya dan Rinawati Lestari, buah cinta mereka. Bukti pasti bahwa kehidupan terus berjalan. Ia memegang wajahnya dengan kedua tangan dan mencium dahinya, hidungnya, bibirnya, tertawa dan menangis bersamaan. Anak kita, bisiknya. Takjub, anak kita yang sebenarnya, apakah kamu bahagia? Tanya Rinawati Lestari dengan ragu. Aku tahu kita tidak merencanakannya. Terjadi begitu cepat, mungkin akan sulit dengan si kembar yang masih kecil. Aku lebih dari bahagia, potongnya. Aku merasa lengkap, kamu memberiku segalanya, kamu mengembalikan anak-anakku kepadaku. Mengembalikan kegembiraan ke rumah ini dan sekarang kamu akan memberiku seorang anak lagi. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Mereka tertawa dan menangis bersama. Berpelukan di beranda sementara matahari terbenam sekali lagi di atas perkebunan yang telah menyaksikan begitu banyak penderitaan dan kini meluap dengan harapan. Bayi itu lahir pada suatu pagi musim hujan ketika bunga jeruk memenuhi udara dengan aroma manis, persalinannya tenang dan cepat tanpa komplikasi. Seorang bayi perempuan kecil dan sempurna dengan rambut hitam seperti Rinawati Lestari dan mata yang menjanjikan akan cerah seperti Arga Wicaksono. Mereka menamainya Cahaya Putri, karena ia adalah fajar baru bagi keluarga itu. Cahaya setelah kegelapan, Ibu Ratna Puspitasari yang datang membantu persalinan menggendong cicitnya dengan air mata di mata. Dia memiliki hidung Puspita Ayuning Tias, katanya, dan tidak ada kesedihan dalam suaranya, hanya kelembutan. Keluarga itu berlanjut dan ia benar. Tahun-tahun berlalu dan keluarga yang dijahit dari potongan-potongan duka dan cinta itu tumbuh kuat. Damar Pratama dan Sinta Maharani tumbuh dengan mengetahui bahwa Rinawati Lestari bukan ibu yang melahirkan mereka tetapi ibu yang membesarkan mereka. Dan mereka mencintainya dengan seluruh intensitas yang hanya dimiliki anak-anak. Sementara Cahaya Putri tumbuh mendengar kisah tentang Bibi Puspita Ayuning Tias di surga. Belajar bahwa cinta bukan sesuatu yang terbatas, bahwa seseorang dapat mencintai banyak orang dengan cara berbeda dan semuanya tetap nyata. Perkebunan itu berkembang pesat. Arga Wicaksono, dengan Rinawati Lestari di sisinya memberi nasihat dan dukungan, membuat keputusan yang lebih baik, berani mengambil risiko ketika perlu dan bersikap hati-hati ketika dibutuhkan. Mereka membeli lebih banyak tanah, menambah ternak, menanam kebun buah, rumah direnovasi dengan kamar-kamar tambahan, beranda yang lebih luas, dan jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk, tetapi yang paling penting bukanlah kemakmuran materi, melainkan tawa yang bergema setiap hari di rumah itu, makan bersama di meja besar dapur, malam-malam ketika seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu untuk mendengar Arga Wicaksono bercerita atau Rinawati Lestari bernyanyi. Kepastian bahwa di sana ada cinta, ada keamanan, ada rumah. Ibu Ratna Puspitasari mulai berkunjung secara teratur dan pada tahun-tahun terakhir hidupnya tinggal di sebuah rumah kecil yang dibangun Arga Wicaksono untuknya di belakang properti. Wanita tua yang dahulu kaku dan penuh penilaian itu melunak seiring waktu, membiarkan dirinya hanya menjadi nenek, membiarkan dirinya mencintai Rinawati Lestari sebagai anak dan Cahaya Putri sebagai cucu sejati. Ketika ia meninggal pada usia 72 tahun, ia pergi dengan damai dikelilingi keluarga yang telah ia pelajari untuk terima dan cintai. Bertahun-tahun kemudian, ketika rambut Arga Wicaksono telah memutih seluruhnya dan garis-garis usia menghiasi wajah Rinawati Lestari, mereka duduk di beranda yang sama tempat semuanya dimulai. Damar Pratama telah menikah dan bekerja di perkebunan bersama ayahnya. Sinta Maharani menjadi guru di desa dan tinggal tidak jauh dengan suami dan 2 anaknya. Cahaya Putri, si bungsu, pergi belajar ke ibu kota tetapi selalu kembali membawa cerita dan kabar baru. Apakah kamu menyesal? Tanya Rinawati Lestari tiba-tiba. Kepalanya bersandar di bahu suaminya. Telah membiarkanku tinggal hari itu?
Arga Wicaksono tertawa pelan sambil menggenggam tangannya dan menyelipkan jari-jarinya yang kasar oleh kerja seumur hidup. Aku menyesal tidak memintamu tinggal lebih awal, tidak menyadari lebih cepat bahwa kamu adalah tepat yang kubutuhkan. Bahkan dengan semua kesulitan dan penilaian yang kita hadapi. Terutama karenanya, jawabnya, karena semua itu membuat kita lebih kuat, karena mengajarkan bahwa cinta sejati bukan yang datang dengan mudah, melainkan yang kita bangun batu demi batu setiap hari. Rinawati Lestari tersenyum dengan ketenangan seseorang yang tahu ia telah membuat pilihan yang benar. Ia memandang perkebunan yang telah menjadi miliknya, rumah yang ia penuhi dengan kehidupan, taman yang ia tanam dan lihat mekar. Ia teringat gadis ketakutan yang tiba di sana hanya meminta air dan sepotong roti tanpa membayangkan akan menemukan rumah, keluarga, dan cinta yang akan bertahan seumur hidup. Jika Tuhan mengizinkanku tinggal, aku akan merawat kalian. Bisiknya mengulang kata-kata yang ia ucapkan bertahun-tahun lalu. Arga Wicaksono meremas tangannya, dan kamu merawat aku, anak-anakku, rumah kita, cinta kita. Kamu merawat segalanya dengan pengabdian yang tak akan pernah bisa kubalas sepenuhnya. Tidak perlu dibalas, jawabnya, kamu memberiku rumah ketika aku tersesat, memberiku tujuan ketika aku tidak punya, memberiku cinta ketika aku pikir takkan pernah memilikinya. Kita saling menyelamatkan, Arga Wicaksono. Itu pertukaran yang adil sejak awal, dan itu benar. Mereka telah saling menyelamatkan, dua orang yang hancur yang bertemu pada waktu yang tepat dan membangun sesuatu yang utuh bersama. Tidak pernah sempurna. Memang tidak pernah. Ada hari-hari sulit, pertengkaran, air mata, tetapi jauh lebih banyak kegembiraan, lebih banyak cinta, lebih banyak kehidupan yang benar-benar dijalani, sementara matahari sekali lagi terbenam di atas perkebunan Tirta Jernih, mewarnai langit dengan jingga dan merah muda. Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari tetap duduk di sana dengan jari-jari saling bertaut dan hati yang damai. Kisah mereka bukanlah cinta yang meledak pada pandangan pertama, melainkan bangunan yang didirikan hari demi hari, pilihan yang diperbarui setiap pagi, cinta yang tumbuh perlahan namun berakar begitu dalam hingga tak ada badai yang mampu mencabutnya. Sebuah kisah tentang memulai kembali, tentang kesempatan kedua, tentang iman bahwa setelah luka tergelap selalu mungkin datang fajar baru. Dan jika kamu mendengar kisah ini sekarang, itu karena kamu juga perlu mempercayainya, perlu percaya bahwa tak peduli sedalam apa kamu terjatuh, kamu selalu bisa bangkit kembali. Bahwa tak peduli seberapa banyak yang hilang darimu, kamu masih bisa menemukan kembali. Bahwa cinta sejati itu ada, tetapi bukan seperti dalam dongeng, melainkan yang dibangun dalam keseharian, dalam gestur sederhana, dalam perhatian yang tak henti. Dan begitulah, ketika kita membuka hati untuk memulai lagi, ketika kita berani mengulurkan tangan untuk meminta pertolongan atau menawarkan bantuan kepada yang membutuhkan, hidup mengejutkan kita dengan anugerah yang tak pernah kita bayangkan. Arga Wicaksono hanya membutuhkan seseorang untuk merawat anak-anaknya, Rinawati Lestari hanya membutuhkan atap, tetapi yang mereka temukan jauh lebih dari itu. Mereka menemukan keluarga, menemukan cinta, menemukan rumah. Jika kisah ini menyentuh hatimu seperti menyentuh hatiku saat menceritakannya, bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi dan ingatlah selalu bahwa cinta sejati tidak memerlukan kata-kata indah atau gerakan besar. Ia terlihat dalam perhatian sederhana setiap hari, dalam tatapan penuh kepedulian, dalam tangan yang terulur, dalam bahu yang siap menjadi sandaran. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan semoga Tuhan memberkati hidupmu sebagaimana Ia memberkati hidup Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari. Tetaplah dalam damai.